Bersama chapter 1151 klarifikasi Gaban. Dan kembali lagi bersama saya pada pembahasan One Piece chapter terbaru. Tapi mohon maaf banget ya guys ya, baru bisa update karena kemarin Jumat yang aslinya sih sebenarnya chapternya sudah rilis. Cuman karena itu hari libur Idul Adha, ya otomatis namanya hari libur, waktunya sama keluarga. Dan terlebih karena saya ikutan bantu motong-motong sapi di musola di kampung saya. Jadi sebelum Jumatan itu saya udah pulang, tapi badan udah nggak enak lah, udah capek. Ya udahlah, uploadnya hari ini aja. Maaf ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mari kita recap chapter 1150 nih. Siapa tahu ada yang lupa. Ada momen Gunko yang dirasuki sama Im Sama, terus berubah menjadi wujud iblis, dan kekuatannya sihir banget ya, kayak Black Clover gitu. Karena pakai buku sihir atau grimoire. Yang mana kekuatannya bisa memanggil atau mewujudkan sebuah benda. 2 benda sih lebih tepatnya. 3 malahan. Terus Im Sama mengubah Dori dan Brogy dan raksasa lain menjadi wujud iblis juga dengan Domi Reversi, yang membuat situasi di Elbaf itu semakin kacau balau karena monster mimpi pun juga bertambah. Untuk review lengkapnya silahkan tonton pembahasan chapter 1150 sebelum video ini. Baiklah, kalau begitu siapkan makan malam kalian, mari kita masuk ke dalam pembahasan chapter kali ini. Dari cover story-nya terlebih dahulu, si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume 35, sebuah turnamen sumo diadakan di Hakumai. Yokozuna Sukune, kakak dari Urashima, diterbangkan oleh Yamato. Ya udah lucu banget nih. Bagi yang lupa, Urashima itu yang ini nih. Dan kalau kita melihat detail dari cover story kali ini, kita bisa melihat Kawamatsu di pojokan juga sambil nonton. Yuk kita langsung masuk ke dalam pembahasan chapter kali ini yang berjudul Sudah Cukup, Serahkan Padaku. Cerita dibuka dengan Kashi yang masih memohon nih. Hentikan semua ini Kapten. Sesepuh Jarul adalah kesatria tertua di dunia. Dia adalah legenda hidup. Kita selalu mengaguminya. Brogy di sini menjawab, ya, kau benar Kashi. Tapi sesepuh yang kita kagumi itu hanyalah orang tua yang renta sekarang. Karena itulah terserah pada kita untuk menyingkirkannya sekarang. Setelah itu Dori nyambung omongannya. Kami akan menjadi raja. Elbaf tidak perlu seorang idola atau dewa. Ini adalah saat untuk era baru dalam peperangan. Zaman dimana yang kuatlah yang akan memerintah. Kashi di sini masih bingung. Bagaimana bisa aku mengatakan hal seperti itu? Ini bukanlah dirimu yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada kalian? Raksasa lain ini yang bernama Tallman berkata, ayo mundur Kashi, mereka sudah terbalik dan bukan orang yang sama lagi. Mereka sudah menjadi iblis hitam pekat sampai ke dasar. Kashi masih tidak percaya, tidak mungkin. Tiba-tiba di samping Tallman ada raksasa iblis yang melewatinya. Dan di bawah kaki Tallman muncul sebuah lingkaran sihir hitam. Kashi di sini panik, Tallman! Dan di sini kita melihat seperti papan catur dengan bidak hitam putih, di mana yang putih ini adalah Tallman. Tallman itu panik, sial, aku tidak bisa bergerak. Tidak, tunggu, hentikan, aku tidak ingin terbalik juga. Dan bidak putih itu berbalik menjadi hitam. Tapi ini bukanlah catur. Ini apa? Aku jelasin nanti di akhir video ini. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dan seperti yang kita duga, Tallman menjadi iblis sekarang. Rasanya luar biasa sekali. Kashi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tallman, bahkan kau juga. Para raksasa yang masih normal mulai kabur. Mundur, kita sedang tidak diuntungkan sekarang. Sepertinya musuh juga telah mengalahkan Gaban. Apa? Tidak mungkin, itu mustahil. Ripley ternyata mendengar kabar ini. Dia berkata, tunggu aku Kalen, Mama akan menyelamatkanmu. Yasan kalah, tidak mungkin. Kita terus dibawa ke cabang 8 di mana anak-anak yang diculik masih berjalan. Tapi sekarang dalam keadaan tertidur nih. Ternyata mereka di sini dibuat memimpikan iblis dengan bentuk bertanduk, bersayap dan membawa trisula. Dan di suatu tempat ada lubang hitam yang disebut celah mimpi buruk. Di sini muncul iblis yang dimimpikan anak-anak ini. Terus ada seseorang yang berkata, mereka adalah iblis sekarang. Bajak laut kesatria raksasa sudah menjadi iblis. Bangkitlah, kematian tidak ada artinya untuk kalian. Dan monster mimpi pun semakin bermunculan dan jumlahnya semakin banyak. Pria tadi sedang terbang di antara para monster-monster mimpi ini. Sambil meniupkan trompet dia berkata, itu benar, bangkitlah, hiduplah. Mimpi buruk Elbaf tidak akan pernah berakhir. Kita lalu melihat wajah seseorang pria yang tidak bisa kita kenali nih, dengan mata bengis serta gigi tajamnya. Dia di sini berkata, semuanya mulai panas, jangan menahan diri. Sekarang orang itu sudah muncul. Mengamuklah sampai puas, para iblis-iblis mimpiku. Elbaf, ini adalah perbuatan kalian. Kalianlah yang membawa monster-monster ini ke dunia nyata.
Dan ternyata dia adalah Saint Killingham Mythical Swan Ryunomi model Kirin hybrid form dengan tubuh manusia dan kaki kuda atau Kirin. Gila, ini wujudnya jujur ini sebenarnya saya kesal sama dia ya. Cuman saya harus akui ini wujudnya keren banget cuy. Dan ini dia masih menggunakan awan di pundaknya loh. Ini beneran dia bisa mempertahankan wujud awakeningnya selama ini ya. Kita lalu melihat para kru topi jerami nih. Nami di sini bingung. Ini cuma aku aja atau memang monsternya semakin banyak? Jinbe menjawab, keadaan di sini semakin tidak terkendali. Usopp ikutan panik. Master Dory, Master Brogy, ini adalah tanah kelahiran kalian. Apa yang kalian lakukan? Buka mata kalian. Bagaimana bisa kalian berubah menjadi sesuatu tanpa kebanggaan seperti itu? Ya tentu suara Usopp di sini tidak sampai ke Dory dan Brogy ya. Kita lalu melihat para orang tua yang gagal menghalangi para anak-anak yang diculik. Sial, kita tidak bisa menyelamatkan anak-anak. Tidak heran, Saul gagal menghentikan mereka. Anak-anak kita dijaga oleh monster dan Duri tidak terlihat. Terus ini yang muncul nih ibunya Ben yang juga muncul sebagai monster mimpi emak-emak. Dia di sini marah. Ben! Dan raksasa di sampingnya kayaknya ibunya Ylva nih. Soalnya dia bilang Ylva. Emaknya Ben ngomong lagi nih. Aduh, rasanya seperti mau pingsan saja. Ben, ibu bersumpah akan menyelamatkanmu. Tunggu ibu. Terus di sini terjadi saling kontak nih antara Summer, Killingham dengan Im Sama. Summer berkata, "Yang mulia, sejauh apa kita harus melakukan ini?" Killingham berkata, "Papan permainannya sudah dipenuhi warna kita." Papan yang dimaksud ini nanti aku akan jelasin di akhir. Killingham melanjutkan, mimpi buruk ini terbuat dari kebencian yang sebenarnya. Jika kita membiarkan mereka mengamuk, perlahan-lahan mereka malah akan menghancurkan diri mereka sendiri. Im Sama menjawab, tekan terus, sampai hancur. Summer bertanya, sampai apa yang hancur? Im Sama lalu menjawab, sampai semangat Elbaf hancur. Andai saja Harald tidak melakukan kesalahan di saat kritis itu, negeri ini akan sudah berada di bawah kekuasaanku sejak lama. Kesalahan apa nih yang dilakukan oleh Raja Harald ya? Membelot dari Im Sama atau menghalangi Im Sama atau apa nih, aku nggak ngerti. Ngeteh dulu guys. Terus kita flashback dikit nih, beberapa menit sebelumnya. Di Meikai lantai bawah saat Gaban terjatuh bersama Chopper. Chopper di sini malah ketakutan. Wah, aku melompat tanpa berpikir sama sekali. Gawat. Tunggu. Aku harus tetap tenang. Aku bisa melakukan ini. Takkan kubiarkan dia mati. Chopper di sini berusaha terjun lebih cepat dari Gaban yang masih tertusuk panahnya Gunko. Guard point. Untung Chopper berhasil mendarat dengan selamat bersama Gaban. Sedangkan di Meikai, Hajrudin dan Loki ini sedang berantem. Loki di sini berkata, jika kau ingin mendengar tentang hal itu, berlututlah dan memohon Hajrudin. Hajrudin di sini marah. Kau sudah membunuh ayahku, Loki. Loki nggak mau kalah. Dia juga ayahku tahu. Hajrudin tambah marah. Berani sekali kau berkata seperti itu setelah apa yang kau perbuat pada orang tuamu sendiri. Terus ya orang-orang yang ada di sini melerai mereka nih. Sudah hentikan Hajrudin. Luffy di sini tiba-tiba ngomong, "Hei, Chopper baru saja terjatuh." Sajin menjawab, "Hah? Aku memang mendengar suara sih, tapi memangnya kau melihatnya?" Luffy menjawab, "Enggak sih." Loki lalu menanggapi, "Kau benar. Sepertinya ada yang terjatuh di sebelah sana. Tepatnya di balik punggung bukit itu." Luffy malah baru nyadar. Tunggu, kok aku bisa tahu kalau yang jatuh itu Chopper? Ada seseorang yang bersamanya, tapi mereka sedang terluka. Sanji berkata, pasti terjadi hal serius di atas jika mereka sampai terjatuh ke Meikai ini. Zoro, ayo kita cari mereka. Di saat yang lainnya mencari, Loki ditinggal di sini bersama Gerd dan Goldberg. Loki berusaha membujuk nih, "Hei, Gerd, Goldberg, apa ada sesuatu yang kalian inginkan? Kepala seseorang atau permata mungkin?" Goldberg menjawab, "Sebenarnya ada sih." Tapi Gerd di sini langsung menyela, "Tidak Loki, kami tidak akan membebaskanmu." Loki kesel banget, "Jangan serius begitu." Tiba-tiba denden musinya Loki ini berdering. "Halo Loki." Loki kaget, wow. Sambil bisik-bisik dia berkata, "Mosa, aku sedang sibuk. Kita ngobrolnya nanti saja ya." Tapi Mosa di sini memaksa. "Aku sebentar saja kok. Aku juga sibuk di sini. Ada hal yang aku ingin katakan." Loki bingung. "Hah? Baiklah, tapi pelankan suaramu." Anehnya di sini Gerd dan Goldberg tidak seperti terkejut gitu mendengar percakapan ini. Mosa di sini berkata, "Tadi aku tidak punya kesempatan untuk mengatakannya padamu. Karena sepertinya aku tidak bisa menggunakan panggilan Denden Mushi untuk sementara waktu." Loki di sini kaget. "Apa? Apakah terjadi sesuatu padamu?" Mosa menjawab, "Awalnya aku hanya takut. Namun sebelum aku menyadarinya, aku rasa obrolan kita malah membuatku tenang. Dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Itulah mengapa aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi." Loki tambah bingung. "Ada apa ini? Apa terjadi sesuatu padamu? Urusan yang menjijikan itu tidak muncul lagi kan?" Mosa di sini menjawab, "Tenang saja, jangan khawatirkan aku." Loki di sini jujur ngomong sesuatu yang aku bingung menerjemahkannya ya. Inggrisnya itu is that place? Apakah tempat itu? Atau mungkin maksudnya kayak
Yang benar saja. Aku bener gak ngerti ini terjemahnya gimana. Kalau ada yang tahu langsung komentar di bawah aja. Mosa di sini menjawab, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan sampai sekarang. Loki panik. Hei, tunggu Mosa! Dan panggilannya pun ditutup oleh Mosa. Loki marah sekali. Sial. Hei, apa kau lihat-lihat? Ger yang dari tadi memperhatikan menjawab, senang rasanya. Entah bagaimana kau bisa mendapatkan teman di Mekai ini. Loki kesel banget. Jangan berani bilang siapa-siapa ya. Tiba-tiba rombongan pencari Chopper datang dengan panik. Hajrudin di sini berkata, "Gerd, kau harus merawatnya. Ternyata dia adalah Yasan. Dia terluka parah." Gerd bingung. Hah? Luffy malah dengan santai. Jadi kakek tua ini dikenal banyak orang di sini ya? Kerja bagus Chopper, kau sudah menyelamatkannya. Chopper seperti biasa. Apa? Itu bukan apa-apa kok. Memujiku tidak akan membuatku senang ya bangsat. Singkat cerita, setelah dijelaskan siapa kakek Yasan ini, Luffy kaget. Apa? Kakek ini? Kau bilang dia dulunya adalah kru Raja Bajak Laut. Itu berarti dia berada di kapal yang sama dengan Roger dan Rayleigh. Dijelaskanlah ke Luffy, dia adalah salah satu teman terdekat di samping Raja Bajak Laut bersama dengan Raja Gelap Rayleigh. Mungkin dia yang terkuat ketiga dalam krunya. Apa? Zoro berkata, dia benar-benar bajak laut yang hebat. Pantas saja dia sangat susah dikalahkan. Luffy di sini berkata, jadi dia kenal dengan Shanks juga dong. Tiba-tiba Hajrudin menyadari, dia baru saja bergerak. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Ada apa ya San? Dengan sekarat, Gaban bisa-bisanya berkata, aku yang nomor 2. Pada kaget dia tidak suka kalau ada yang salah sangka mikir nih. Anjir, perlu banget klarifikasi ya Gaban ya. Tapi semua yang ada di sini langsung senang. Kami senang kau sudah bangun ya San. Sebenarnya siapa yang bisa membuatmu terluka separah ini? Chopper langsung teringat. Ah, benar juga. Luffy, di atas sedang kacau sekali. Kami butuh kalian semua. Mereka menculik anak-anak sebagai sandera. Jumlah musuh kita sedikit, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan ada banyak monster yang sedang mengamuk sekarang. Tiba-tiba petir hitam Haoshoku Haki muncul sampai ke lantai bawah ini. Ini berarti momennya saat Im Sama datang ya. Waktu dia mau merasuki Gunko. Ini bukan 2 kali ngeluarin Haoshoku Haki nih. Kan ini agak flashback beberapa menit sebelumnya. Gaban langsung sadar. Wah, Haki ini. Semua orang di sini sadar bahwa ini bukan haki sembarangan. Hajrudin langsung bersiap. Semuanya, kita harus segera naik ke atas. Elbaf dalam bahaya. Luffy dengan keren, sudah cukup Chopper. Serahkan padaku. Loki di sini malah senang. Siapa yang punya ledakan haki segila ini? Kalian benar-benar membutuhkan kekuatanku sekarang. Dan chapter ini selesai. Mantap. Meskipun tidak dar-der seperti chapter kemarin dan informasi yang ada di sini nggak terlalu banyak, gimmicknya juga tidak terlalu pecah. Tapi ini informasi kecil-kecilnya juga oke nih. Dan katanya chapter minggu depan libur, tapi belum tahu sih. Langsung kita bahas aja lah ya. Yang aku ingin bahas pertama adalah kekuatan Im Sama. Ini agak panjang, jadi mungkin durasi video ini agak panjang juga. Jadi stay with me. Kekuatan Im Sama ini kan membuat dan memaksa orang lain untuk menjadi iblis. Di chapter sebelumnya kita bisa melihat bahwa Dory dan Brogy itu dipaksa berubah menjadi iblis dengan Domi Reversi, yang bisa diterjemahkan sebagai rumah terbalik. Ternyata dari proses perubahannya adalah mereka terbalik aja gitu. Tapi uniknya di chapter kemarin yang berubah gak cuma Dory Brogy, tapi raksasa yang lain juga bisa berubah. Ada raksasa yang berkata jangan-jangan karena mereka berdiri di antara Kapten Dory dan Brogy. Ternyata di chapter ini dijelaskan mungkin ini adalah syarat untuk membuat orang lain selain yang terkena Domi Reversi bisa kena Domi Reversi juga, meskipun tidak dari Im Sama langsung. Di chapter ini kita diberikan ilustrasi seperti papan catur dengan bidak bulat-bulat berwarna putih dan hitam. Hitam berarti sudah menjadi iblis, sedangkan putih masih normal. Tetapi ketika Tallman berdiri di antara para iblis ini, tiba-tiba bidaknya itu berputar dari putih menjadi hitam dan membuatnya berubah menjadi iblis. Ternyata ilustrasi ini bukanlah ilustrasi catur. Awalnya aku mengira ini adalah catur Jepang yang bernama Go atau Igu. Tapi ternyata aku salah. Bidak dalam permainan Igu memang hanya berwarna hitam dan putih. Tapi setelah aku riset lagi, ternyata permainan ini tuh bukan Igu, melainkan permainan yang bernama Othello. Othello itu adalah permainan papan strategi abstrak yang dimainkan oleh 2 orang di papan 8x8 dengan 64 keping 2 warna, yang biasanya hitam dan putih. Perbedaan utamanya dengan Igu adalah, di Igu ketika sebuah kelompok bidak terjepit tanpa ruang gerak, maka bidak tersebut akan diambil dari papannya. Diambil nih sama yang menang. Jadi kayak main catur, bidaknya diambil gitu. Sedangkan di Othello, jika bidak lawan terjepit di antara 2 bidak kita dalam satu garis, maka bidak lawan akan dibalik dan berubah warna menjadi warna milik kita. Jadi nggak diambil nih bidaknya, tapi lebih tepatnya diganti warna. Dan yang bikin kaget lagi adalah ternyata Othello punya nama lain. Nama lain dari Othello adalah Reversi. Gokil nggak tuh? Ternyata Domi Reversi itu asalnya dari ini nih namanya. Ditambah untuk memenangkan permainan Othello, pada akhir permainan akan dihitung
bingung siapa yang lebih banyak warna bidaknya, hitam atau putih. Warna yang lebih banyak menguasai papan permainan jelas yang menang. Dan ini nyambung ke perkataannya Killingham, papan permainannya sudah dipenuhi warna kita. Ya karena warna hitam di Elbaf dengan kekuatan Imsama dan Holy Knight semakin meluas, ya otomatis mereka beranggapan bahwa mereka akan menang gitu. Tapi aku juga menemukan teori menarik di Twitter nih. Tapi kalau dari aku sendiri dulu ya, iblis yang muncul dari Domi Reverse ini adalah sisi jahat manusia yang dikeluarkan secara maksimal oleh Imsama, sehingga sifat jahatnya itu lebih dominan gitu. Tapi teori yang aku temukan di X itu juga nggak kalah kerennya sih. Bagaimana kalau ternyata sosok iblis ini bukanlah sisi jahat yang dikeluarkan, tapi merupakan doppelganger atau kembaran dari alam lain yang ditarik paksa oleh Imsama. Mengingat Imsama menggunakan sihir, ditambah juga ada Abyss yang digunakan para Holy Knight untuk berteleportasi. Bagaimana kalau ternyata doppelganger iblis ini adalah kembaran manusia di dunia nyata yang tinggalnya di Abyss dan ditarik keluar oleh Imsama? Menurut kalian gimana? Yang masuk akal yang mana nih? Terus tentang Killingham nih, ternyata yang debat di internet gak sedikit juga ya. Bentuk baru Killingham dengan wajah keren dengan badan manusia kaki kirin ini disebut Oda Sensei sebagai bentuk hybridnya. Seperti yang kita tahu, bentuk hybrid adalah perpaduan antara bentuk manusia dengan bentuk hewannya. Kalau ini bentuk hybrid, terus yang sebelumnya bentuk apa nih? Soalnya kan kepalanya adalah kirin, badannya tetap manusia juga campuran. Apakah Killingham punya dua bentuk hybrid? Atau mungkin Killingham sama seperti Marco yang bisa mengubah bentuk tubuhnya sebagian. Marco kan bisa merubah tangannya aja menjadi sayap tuh. Nah, apakah si Killingham ini juga bisa merubah sebagian, yaitu di sini kepalanya aja? Dan ada yang edit bagus banget ini. Kalau seperti ini berarti bentuk manusia Killingham itu adalah seperti ini dan bentuk hewan buasnya seperti ini. Bentuk buah-buahnya nggak intimidatif banget ya. Nggak tau lah. Terus bagian yang ini nih yang pengen aku bahas, menarik banget soalnya. Luffy, Loki, Sanji ternyata menyadari ada yang terjatuh, yaitu Chopper dan Gaban, padahal jaraknya jauh banget. Luffy aja sampai nggak sadar kok dia bisa tahu kalau itu Chopper gitu. Kocak banget. Kemungkinan Oda Sensei ingin secara tersirat ya menunjukkan seberapa tinggi level Kenbun Shoku Haki dari ketiga orang ini. Bagi yang lupa, Kenbun Shoku Haki ini adalah haki yang bisa membuat penggunanya merasakan kehadiran, kekuatan, emosi dari sekitarnya. Di sini Loki tidak mengenal Chopper, jadi dia nggak ngeh gitu. Tapi dia tahu Gaban. Tapi di sini dia cuma sadar ada yang jatuh, nggak tahu siapa yang jatuh. Menariknya, di sini dia bisa tahu jatuhnya tepat ada di mana, yaitu tepat di belakang bukit. Sedangkan Luffy tahu itu adalah Chopper, tapi nggak sadar kalau satunya adalah Gaban, padahal pernah ketemu. Dan dia nggak tahu letak jatuhnya itu tepat ada di mana. Kayaknya sih gitu, dia nggak ngomong soalnya. Sedangkan Sanji hanya merasakan ada yang jatuh, tapi nggak bisa lebih detail lagi nih menjelaskannya. Sedangkan Zoro yang kayaknya sih menurutku seharusnya punya Kenbun Shoku ya, tapi dia malah nggak komentar apa-apa. Jadi asumsiku, Kenbun Shokunya Zoro masih belum selevel Sanji, Loki maupun Luffy. Dan ya sebenarnya nggak masalah juga sih, fansnya Sanji Zoro nggak usah berantem perkara kayak gini. Dan yang terakhir, kita akhirnya tahu nih peringkat Gaban di bajak lautnya Roger. Dia sampai klarifikasi kalau dia nomor 2, bukan nomor 3. Tapi jujur aja ini kayak nggak jelas banget nih informasinya. Apakah ini benar-benar dia nomor 2? Atau sebenarnya Relik dan Gaban itu setara? Tapi Gaban kesel kalau disamakan sama Rayleigh gitu. Ya kayak rivalitas antara Zoro Sanji aja. Tapi nggak tahu juga sih lah. Menurut kalian gimana nih? Apakah benar-benar Gaban peringkat 2? Atau peringkat 3? Atau setara dengan Rayleigh? Menurut kalian gimana nih? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1151 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Bagaimana nih, makan malam kalian udah habis atau belum? Sampai jumpa di pembahasan chapter berikutnya. Yang katanya sih libur, tapi semoga enggak nih. Nama saya Vincent Nugraha, undur diri. Ciao. Jangan kebanyakan daging itulah tak kemarin guys. Kolesterol nanti kalian.